Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam Lentera Minggu pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai Lentera kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, cinta-Mu lah yang memberikan kami anugerah hidup di muka bumi ini. Engkau membentuk kami dari debu dan tanah, sehingga Engkau memberikan kami roh dan yang paling utama cinta. Berkatilah kami selalu agar menjadi pribadi yang bertekun dalam cinta, karena Engkaulah sumber cinta kami yang memasuki hati manusia. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di RRI Pontianak 104,2 mm. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema cinta Tuhan dalam hati manusia. Sudah ada di studio RRI Pro 1 Pontianak Bapak Albert dan Ibu Cucu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Jadi tema pada kesempatan ini adalah cinta Tuhan dalam hati manusia ya Pak Albert dan Bu Cucu. Ya. Dan para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, beliau berdua ini adalah aktivis dari gereja paroki Santa Cecilia Sungai Dalam yang luar biasa, aktivitasnya padat. Nanti kita akan berkenalan tentang aktivitas-aktivitas membahas begitu besar cinta Tuhan kepada mereka berdua sehingga mereka sebagai pasangan suami istri mampu mengkombinasikan kerja-kerja keluarga, kerja-kerja pekerjaan dan kerja-kerja layanan bisa saling mendampingi dan saling memberikan kekuatan masing-masing. Silakan Pak Albert untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yan. Selamat pagi pemirsa dan perkenalkan nama saya Albert Ciu. Teman-teman sering memanggil saya Albert. Tapi kalau di Sambas dulu nama kecil saya Cilip. Dan teman-teman juga di sana mengenal saya dengan nama itu. Ya. Silakan Bu Cucu. Shalom, selamat Shalom. pagi semuanya. Salam kenal, saya Maria Sutiani, itu kalau di akta. Tapi saya lebih dikenal dengan panggilan Ibu Cucu. Demikian. Baik. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, mereka sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita masuk ke tema inti kita, yaitu cinta Tuhan dalam hati manusia. Seperti kutipan Injil, begitu besar kasih Tuhan kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dari alam semesta ini. Pak Albert, seperti kita tahu, pelayanan itu kan membutuhkan yang namanya kasih ya. Yes. Apapun pelayanan yang kita lakukan, pelayanan rumah tangga, pelayanan keluarga, pelayanan di gereja, pelayanan juga dalam pekerjaan juga membutuhkan kasih. Bagaimana Pak Albert memahami kasih itu menurut Pak Albert dan juga dikaitkan dengan pelayanan Pak Albert? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yan. Saya melihat bahwa dalam kehidupan kita, dalam perintah Tuhan, salah satu yang paling utama itu adalah cinta kasih. Ya. Tanpa cinta kasih, semuanya itu tidak akan dilakukan dengan baik. Ya. Itu akan menjadi hambar. Namun untuk melakukan itu dan mendapatkan cinta kasih itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan begitu saja. Baik. Kita perlu meletakkan dasarnya dulu. Saya mendapatkan dasar ini, puji Tuhan, ketika saya masih kecil, ketika saya masih di Sambas, saya melayani, saya menjadi Miss Dinar waktu itu. Saya mempunyai seorang mentor yang sangat luar biasa, Pastor Modestus dari Belanda, misi, dan saya belajar banyak dari beliau. Dari situ saya mendapatkan cinta dan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya saya rindukan dalam pelayanan. Letakkan dasar saya berasal dari sana. Dan kemudian berkembang, namun dalam pekerjaan, meskipun saya bekerja di bidang sosial, di LSM, sesuatu yang sebenarnya dekat dengan bidang pelayanan juga, tetapi di situ masih kurang dalam konteks kasihnya secara langsung dengan Tuhan. Ya. Baik. Begitu. Ya, Bu Cucu ya. Setiap kali kita bercerita tentang kasih berarti bercerita tentang sumber kasih ya.
Tetapi sebelumnya pasti kasih itu kan merupakan sesuatu anugerah yang tiada batasnya bagi Bu Cucu ya. Nah, dalam konteks kasih ini bagaimana pengalaman kasih ini bisa membuat Bu Cucu tergerak dalam pelayanan-pelayanan sosial dan pelayanan-pelayanan gereja? Silakan. Kalau berbicara kasih, bagaimana mengungkapkannya? Ya, Kalau di dalam pelayanan, iya, kasih itu sangat diperlukan. baik. Karena tanpa kasih kita tidak bisa memberikan pelayanan. Ya, Sekecil apapun pelayanan kita berikan tanpa kasih itu tidak akan mengena gitu. baik. Jadi di dalam kehidupan pelayanan saya selalu berusaha untuk menggenahkan diri saya dulu. Ya, Saya berusaha dengan mengasihi diri saya sendiri, baik. karena apa yang saya rasakan itu saya sudah dapatkan dari Tuhan. Maka dari itu saya baru bisa menyalurkannya, memberikannya kepada orang lain di luar. Apa itu kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya, ataupun juga kepada teman-teman atau masyarakat di luar yang mungkin kadang tidak sefrekuensi dengan saya. Ya, luar biasa ya, Pak Albert dan Bu Cucu tadi sudah mendefinisikan kasih menurut pribadi dan juga disangkut pautkan dengan pelayanan. Pak Albert, dalam setiap pelayanan ini kan membutuhkan durasi waktu ya. Waktu kita kan 24 jam. Tuhan sudah memberikan kita sama sebenarnya. Mau kaya, mau miskin, mau memiliki kekuatan apapun, sebesar apapun, waktu itu hanya 24 jam. Nah, bagaimana menyeimbangkan waktu dengan pelayanan kasih, terutama untuk pelayanan-pelayanan kepedulian terhadap orang lain, apalagi Pak Albert kan di bidang kerjanya kan memang bidang sosial di LSM. Ya, Ya, tantangan kita memang di manajemen waktu. Saya tahu bahwa kita semua mendapatkan waktu yang sama 24 jam ya, Baik. setiap manusia. Namun ketika kita memanage waktu kita dengan tepat, hampir kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Baik. Sekarang kita juga banyak mendapatkan keuntungan dari teknologi ya. ya, Manfaatkan itu ya. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung dalam pelayanan, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi telepon, WhatsApp dan seterusnya gitu, email gitu ya. Itu juga sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Dan kemudian kita juga harus memberikan prioritas ketika kita bekerja dan ketika kita melayani. Kita harus lihat prosesnya, apakah kita sedang pada ujung. Kalau sudah pada ujung pelayanan, lakukan itu, prioritaskan itu, baru lakukan yang lainnya gitu. Menurut saya begitu, Pak Yan. Ya. Bu Cucu, Paus Paulus ke-6 yang mengatakan era pewartaan pada zaman sekarang ini kan menggunakan yang namanya teknologi ya, atau media sosial. Kita pun tidak tahu waktu itu apa yang dipikirkan atau ya semacam peramalan ya, atau nubuatan yang disampaikan Paus Paulus ke-6 bahwa pada era abad ke-21 pewartaan itu kan menggunakan media sosial. Seperti Pak Albert katakan tadi itu kan pelayanan itu bisa menggunakan media sosial. Nah, bagaimana juga misalnya Bu Cucu merasakan pelayanan keluarga, apakah pasangan Bu Cucu, Pak Albert ini menggunakan pelayanan media sosial juga karena keterbatasan waktu berjumpa? Silakan Bu. Iya. Sekarang kita semua sudah masuk di dalam apa-apa media sosial digital gitu kan. Tapi kalau untuk kasih tetap kasih itu luas definisinya kan. Nah, kalau untuk lewat media sosial bisa saja. Baik. Misalnya dengan Pak Albert yang memang sering bepergian dalam tugas pekerjaan atau juga kadang pelayanan. Baik. Tapi beliau tetap menunjukkan kasihnya kepada kami, keluarga, istri, anak-anaknya maupun mungkin keluarga besar lainnya, tetap dengan cara menghubungi. Baik. Berarti dia tetap memberitahu gitu. Saya di sini, apa kegiatan saya, segala macam gitu. Segala itu sudah salah satu hal kecil dari kasih gitu. Dengan tidak membuat orang-orang yang kita kasih atau orang-orang yang kita kenal itu tidak khawatir.
Itu sesimpel itu aja sih. Ya, jawabannya sederhana tetapi sangat menusuk ya. Artinya kasih itu diungkapkan bisa melalui media sosial tetapi tetap sentuhan rasa itu ketemu, itu yang paling utama ya. Iya. Pak Albert, dalam kerja-kerja kasih ini kan Pak Albert kan sangat sibuk nih ya. Jadi di mana pekerjaannya juga di luar kota, bahkan di luar provinsi, bahkan di negara lain kan. Kemudian dalam satu minggu itu kan 7 kali 24 jam. Waktu kita istirahat 8 jam. Nah, masih menyediakan waktu juga untuk pelayanan di gereja dan juga pelayanan di lingkungan. Nah, bagaimana Pak Albert mengkombinasikan itu untuk pelayanan kasih dengan Bu Cucu selaku istri untuk bisa menyingkronkan. Kan orang itu kan pasti melihat keluarga kita ya. Betul. Dalam pelayanan. Apalah artinya kita pelayanan, kita bilang pelayanan kasih, sedangkan dengan istri kita atau anak kita tidak kasih. Ya. Nah, bagaimana menyingkronkan ini dan supaya Bu Cucu juga dapat memahami itu gitu. Ya, kami beruntung bahwa Ya. kami sefrekuensi ya, satu frekuensi dalam konteks pelayanan ini. Iya, iya. Dan saya berterima kasih pada salah satu suster senior ya, yang menasehati kami ketika kami mau memulai pelayanan ini, kami konsultasi. Oh iya. Suster Paula bilang, kamu boleh melayani tapi ingat, yang paling utama adalah keluarga. Betul. Jangan lupakan itu. Iya. Nah, berdasarkan itu kami berdua pegang dan kemudian kami tetap melakukan pelayanan, Iya. tetapi keluarga menjadi yang paling utama. Nah, Baik. disitulah kami melihat bahwa ketika kami punya kesepakatan sebelum melakukan, kami sudah berbagi tugas. Saya boleh melayani, dia boleh melayani bersama-sama. Tapi gantian dong, jangan tinggalin semua anak-anak sendirian. Misalnya. Nah, itu yang penting ya. Begitu. Baik, Bu Cucu. Tadi kan ada pembagian tugas ya. Kalau misalnya Pak Albert bekerja, Ibu pasti harus full memperhatikan anak-anaknya. Karena apa, di zaman sekarang ini kan kita tidak bisa menggunakan medsos kan. Satu-satu anak. Nah, kebetulan nanti tadi tidak diceritakan berapa anaknya. Ini kan membutuhkan durasi waktu, kan tidak cukup anak itu hanya misalnya 1 jam, 2 jam kan. Masing-masing punya persoalan. Bagaimana tips yang singkat untuk memberikan waktu bersama anak sedangkan Bapak sedang melakukan pelayanan kerja misalnya. Silakan Bu. Kalau yang kami terapkan sekarang di rumah itu, puji Tuhan ya, kami punya 4 anak. Ya. Nomor 1 dan 2 itu sudah gadis, Iya. kuliah. Baik. Yang 3 sudah mulai memasuki SMA Juli ini. Ya. Dan yang paling bungsu itu naik ke kelas 3 Juli ini ya. Iya. Tidak akan lama lagi. Jadi kalau yang kami lakukan di rumah itu pada saat misalnya Pak Albert tugas di luar atau pas pelayanan di luar, saya otomatis dari awal memang pernikahan saya sudah tidak bekerja lagi di luar. Komit ya untuk Komit. tidak bekerja ya. Iya, Baik. karena sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, sejogjanya memang harus ada satu yang menghandle, dan itu sejogjanya adalah seorang istri. Baik. Karena tujuan dari orang bekerja itu salah satunya adalah menafkahi. Ya. Dan kami percaya jika hanya Pak Albert aja yang bekerja, Tuhan pasti akan Mengalirkan ya, mencukupinya ya. untuk semuanya gitu. Jadi tujuan dari perkawinan itu akan dalam membentuk sebuah keluarga. Baik. Jadi keluarga itu memang perlu satu ada yang handle. Iya. Istilah kalau pemain sepak bola harus ada yang jaga gawang. Iya, luar Dan biasa saya yang istilahnya. kiri itu Iya. jaga gawang, penjaga gawangnya. Jadi di dalam keluarga itu yang kami terapkan itu anak-anak yang nomor 1, 2, dan 3. Karena kami pelayanan, anak-anak juga kami ajak Iya. masuk di dalam pelayanan. Baik. Anak ada yang Miss Dinar, pemazmur, Luar biasa ya. masuk di OMK kan. Kemudian yang bungsu ini, untuk yang bungsu biasanya kami memang mengajak serta kemana-mana. Iya. Jadi sebelum keluar pelayanan di luar, kami selalu berusaha genahkan dulu pelayanan di dalam rumah. Jadi pada saat kami sudah di luar itu,
sudah tenang gitu. Jadi baru kita bisa melayani di luar. Itu salah satu tipsnya itu adalah mensinkronkan dulu, mengutamakan dulu di dalam rumah Keluarga, tangga, ya. keluarga. Baik para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali cinta Tuhan dalam hati manusia dalam bentuk-bentuk praktis, yaitu pasangan Pak Albert dan Bu Cucu ini. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.